Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, dimanapun kita berada, pertama sekali marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Jalla wa'ala yang dengan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa kembali hadir di majlis ini dalam rangka untuk mempelajari agama Allah yang mulia ini dengan satu tujuan, semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu yang sahih, ilmu yang hak kepada kita semuanya, sehingga kita bisa beramal, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan alam ghaib, ya. Terkhusus di sini adalah kita mempelajari perihal bangsa jin, di mana mereka adalah salah satu dari makhluk Allah yang Allah bebani syariat sama seperti manusia. Nah, insyaallah ta'ala kita akan bahas panjang lebar masalah ini dengan satu harapan dan satu tujuan agar kita faham siapa sih jin tersebut, ya. Bolehkah kita berseteru dengannya? Apakah dia betul musuh kita? Bagaimana kiat-kiatnya membentengi diri darinya? Nah, insyaallah kita akan bahas beberapa pertemuan ke depan. Baik, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia wajib beriman kepada hal yang ghaib, ya. Wajib kita beriman kepada hal yang ghaib. Katakanlah Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pembukaan surat Al-Baqarah, awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Jalla wa'ala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, pada ayat ini Bapak Ibu rahmati Allah azza wa jalla, salah satu pokok dari akidah Islam yaitu beriman, meyakini ya hal-hal yang ghaib. Ini akidah. Ya, wajib kita beriman kepada hal yang ghaib. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini Alif Lam Mim itu kitab atau Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu orang-orang yang beriman akan yang ghaib. Wa yuqimunas salat, mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan, yang kami anugerahkan kepada mereka. Maka dari sini Bapak Ibu rahmati Allah, wajib kita beriman. Kita yakini bahwa bangsa jin itu ada. Ya, bangsa jin itu ada. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bila menjelaskan pengertian dari al-ghaib. Apa itu yang ghaib? Sesuatu yang tidak bisa kita raba, kita lihat, kita rasa, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya telah memberitahukan perkara yang ghaib ini kepada kita. Nah, ini Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalilnya. Banyak sekali. Ya. Di antaranya dalam surah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkumpulan sekelompok jin menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan Al-Qur'an. Allah ceritakan, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ya, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu. Ini Allah beritahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya beliau tidak tahu. Nah, dan ini sebagai dalil bahwa seseorang tidak akan pernah mengetahui keberadaan bangsa jin. Ya, Rasul saja beliau tidak tahu kecuali setelah dikabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, falamma hadaruhu qalu ansitu, maka tatkala mereka hadir, ya mereka berkata kepada saudaranya, ya amsitu, diamlah. Ini sebuah adab. Bangsa jin saja mendengarkan Al-Quranul Karim, kalau ada saudara-saudaranya yang ngobrol, yang berbicara, ya mereka tegur, diam kalian. Bangsa jin ini, Pak. Nah, dan ini adab. Ketika kita mendengarkan Al-Quran, dengar dan diam, agar kita mendapatkan rahmat. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin, maka tatkala mereka selesai mendengarkannya, ya mereka kembali kepada kaum mereka, kemudian mereka mendakwahkannya, ya mendakwahkannya. Nah, ini salah satu dalil bahwasanya bangsa jin itu ada. Bangsa jin itu ada. Ya. Baik. Kemudian dalil yang berikutnya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Apa kata Allah? Ya ma'asyaral jinni wal insi
in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai segenap bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, lintasilah, tempuhlah, seperti itu. Kemudian Allah katakan, kamu tidak akan sanggup menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ini menandakan Allah menyeru manusia, menyeru bangsa jin, menandakan bangsa jin itu ada. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, masih banyak lagi ayat-ayat lain yang berkenaan dengan keberadaan bangsa jin, dan ia adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah bebani dengan syariat ini. Ya, baik. Kemudian ada istilah mengatakan tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Nah, tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Ya. Nah, bangsa jin mereka tidak bisa dilihat, namun mereka ada. Jika ada seseorang bisa merasakan misalnya apa istilah orang kini, indra keenam, indra keenam kah atau indra ketujuh kah, ya kan? Nah, mereka merasakan ada nampak bayangan. Kadang begini, orang yang memiliki ini bisa melihat, kadang dikabarkan, oh, di belakang udah ada anak-anak menurun mah, kan sering bahasa seperti ini. Ya, kok ibu diikuti oleh nenek-nenek, ini orang bujang, ini gini, begini, begitu. Nah, tidaklah mereka mengetahuinya kecuali ada bangsa jin itu dalam badannya. Ya, atau di saat itu mereka berada di kedua matanya. Nah, baik, Bapak Ibu rahmatullah, kita akan pelajari asal muasal penciptaan bangsa jin. Siapa yang tahu dari mana jin itu diciptakan? Dari apa? Dari api. Mana dalilnya? Ada yang tahu? Dalam surah Ar-Rahman, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin itu dari nyala api. Ya, nyala api. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, maksud dari nyala api di sini adalah api yang murni. Ya, nyala api yang murni. Atau dari ujung jilatannya. Nah, disitulah bangsa jin diciptakan. Ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dalam surah Al-Hijr ayat 27 Allah sebutkan, dan kami telah menciptakan para jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah, dari api yang sangat panas. Nah, ini ketika kita ditanya dari apa bangsa jin diciptakan, dari api. Ya, baik. Sengaja kita urut ya, nanti biar Bapak Ibu memahaminya dari awal. Di kitab ini, Masya Allah, sangat bagus sekali untuk kita bahas. Ya. Kemudian di dalam kitab ini Syekh Wahid Abdus Salam Bali, beliau memberikan pertanyaan juga jawabannya. Nah, jadi memudahkan kita untuk mempelajarinya. Ya. Nah, masuk kita kepada yang berikutnya, macam-macam bangsa jin. Macam-macam bangsa jin. Dari Sa'labah
Al-Qashyani radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jinnu thalathatu asnafin. Jin itu ada 3 macam bentuknya. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Jin yang mempunyai sayap, mereka bisa terbang di udara. Kelompoknya. Wa sinfun hayyatun wa aqaribun. Kemudian jin berupa ular dan kalajengking yang melata dia. Nah, ini biasanya sering dipergunakan oleh tukang sihir berseteru dengan bangsa jin yang seperti ini. Ya. Dan saya pernah meruqyah seorang dukun yang bertobat dari perbuatannya. Ketika diruqyah itu, Bapak Ibu, dia seperti ular yang besar. Iya. Dia bergerak sendiri seperti ular. Subhanallah. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga, wasinfun yahulluna wa yad'anuna. Kelompok yang ketiga, jin yang bertempat tinggal dan berpindah-pindah serta berpetualang. Nah, memiliki tempat tinggal, ya, dan juga mereka yang berpindah-pindah. Bapak Ibu, lain tak ada yang panas? Biasanya kalau kita bahas bangsa jin, kok ada yang gak mulai berat. Ya. Kalau ada, sediakan kantong asai. Ya. Kalau ada yang merasa mual, ya, jangan malu-malu. Panitia persiapkan kantong asai. Bekok muntah bekok payah merasiana. Nah, kita akan kenali di mana tempat tinggal jin. Ya, di mana tempat tinggal jin? Biasanya bangsa jin itu lebih memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni manusia. Nah, di tempat-tempat yang tidak dihuni manusia. Ada juga yang tinggal di tong sampah, tempat-tempat pembuangan kotoran. Dan ada juga bangsa jin itu tinggal bersama manusia. Nah, di mana tadi? Di tempat-tempat yang tidak dihuni manusia seperti apa? Padang luas, sawah, gunung, ya, batu-batu yang besar, pepohonan yang besar. Ya. Makanya di sini Bapak Ibu, rahmati Allah Azza wa Jalla, kita sebahagian besar bertani. Ya, bertani di danau. Itu tempat tinggal mereka. Maka oleh sebab itu, kita harus memperhatikan bagaimana Islam mengajarkan kita ke tempat-tempat tersebut. Maka kalau misalnya kita mau melempar sesuatu, misalnya batu, kita lemparkan ke ada jurang begitu kan, maka baca bismillah. Baca bismillah. Atau kita mau menebang pohon misalnya, baca bismillah. Jangan nak baca nempang kami kena bang kayu, kalau ada siko, baiklah, kau kena dek kami ko. Ini tidak boleh. Ya, bahasa seperti ini tidak dibolehkan. Nah, ini Bapak Ibu rahmati Allah. Ada sebagian kita yang telah memahami adab seperti ini. Dan perlu kita ketahui, kalau seandainya bangsa jin ini, misal ini pohon mau kita tebang, ternyata tanpa kita sadari ada dia di situ. Kemudian kita tebang, kanainya dia awak, atau bahkan matinya dia awak. Mereka akan balas dendam. Dan ketahuilah, bangsa jin kalau balas dendam itu terkadang
yang seharusnya ukuran standarnya balas dendam itu tingkatan 5, bisa jadi 20. Gitu. Mereka akan menambah, ya, menambah-nambahnya gitu. Maksudnya begini, yang seharusnya mungkin pukulan saja, bisa jadi mereka membunuhnya. Nah, gitulah. Jadi ini Bapak Ibu rahmati Allah. Kalau kita ke sawah, ke ladang, mulailah dengan membaca bismillah. Ya. Kita mau menebang sesuatu, baca bismillah. Jangan kita justru hendak menebang pepohonan atau pohon, langsung aja kita tebang. Ini tidak boleh. Baca bismillah. Atau mau melempar sesuatu, baca bismillah. Karena mereka ada di sana. Ya. Dan juga di sini dikatakan mereka tinggal bersama manusia. Ini rumah-rumah kita yang tidak ada penghuninya. Sebahagian kita kan begini. Balah baminantu atau beko kamarnya tu kunci surang. Nyoba kuncinya. Sehingga kamar tu kosong bertahun-tahun. Nah, itu kamar yang kosong, mereka lah yang tinggal di sana. Ya, mereka lah yang tinggal di sana. Nah, ini Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian mereka yang tinggal di tong sampah, pembuangan kotoran. Nah, di sini perhatikan, ibu-ibu kami atau bapak kami yang ingin membuang air yang panas, ya, ke tempat cuci piring kita misalnya, baca bismillah dulu. Bisa jadi mereka ada di sana, ya kan? Kalau nyokanai di awak, mereka akan balas kezaliman kita, ya kan? Saya pernah menasihati seorang pemuda. Dia sukanya di tempat kosnya membuat gambar-gambar bangsa jin itu dengan gambar yang sangat jelek, Pak. Dia bikin telinganya, matanya, perutnya, pokoknya dia bikin sesuatu yang sangat angker. Tahu-tahu laki-laki ini dimasuki oleh bangsa jin, kerasukan dia. Itu pernah di awal-awal ya, mulai menyebar ruqyah di Senin Bakar itu. Lalu laki-laki ini datang ke masjid, baru beberapa saat di ruqyah, apa kata jinnya? Ustaz, ampun tak syukur Ustaz, dibuat-buat dan buruk ada anak kau. Ini kau balas dendam dia namanya, sakit hati gitu loh, ya kan? Walaupun mereka itu mungkin jelek, kita pun tidak boleh bermudah-mudah dengan mereka, ya kan? Dikatakan itu pada saya, ampun tak syukur Ustaz, ampun dia jelek-jelek dia anak kau. Nah, kita nasihati. Kemudian dia sadar, jinnya keluar. Saya tanya pemuda ini, nama lakuan di dia serama gitu. Ternyata benar. Dia membuat gambar-gambar bangsa jin dengan rupa-rupa yang sangat jelek. Nah, ini contoh ketika Bapak Ibu. Ya. Mereka sakit hati, kemudian diganggu kita. Nah, jadi mereka juga tinggal bersama kita. Maka di antara adab di rumah kita, ya, salah satu tempat pembuangan kotoran yaitu di WC. Di WC. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab masuk WC. Ya. Beliau SAW pernah bersabda, sesungguhnya tempat-tempat pembuangan kotoran ditempati oleh bangsa jin. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam jamban, maksudnya WC ini, ya, hendaklah ia berdoa. Apa doanya, Pak? Allahumma inni as'aluka Allahumma inni a'udzubika. Nah, di sini Rasulullah SAW berdoa Allahumma inni. Dia awal dengan baca bismillah. Bismillah, Allahumma inni
a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, ini menandakan kepada kita bahwa bangsa jin itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Ya, dia sama dengan manusia. Ada yang bencong, ada yang bodoh, ada yang pintar, ada yang kafir, ada yang muslim. Sama dengan manusia. Tidak ada bedanya. Mereka bersuku-suku, ya. Bahkan mereka mengatakan nama surat jin. Bisa Bapak Ibu lihat. Wa anna minnal muslimuna wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ya. Dan kami ada yang muslim dan ada yang tidak muslim. Nah, ini Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya bangsa jin itu juga ada di tempat jamban, ya, di WC kita. Maka kita baca doa. Siapa yang tidak membaca doa masuk kamar mandi, maka syaitan atau bangsa jin bisa melihat auratnya. Ya, bisa melihat auratnya. Dan juga disebutkan tempat jamban tersebut adalah tempat permainan bangsa jin. Maka jika ada seseorang yang diganggu jin, itu lebih suka di tempat jamban bermainnya. Namun kadang enggak sajam itu dalam WC saja. Ya, ini sebuah kebiasaan. Kalau ada orang diganggu jin, dia suka di tempat jamban, tempat di WC bermain. Lama-lama di WC. Nah, baik, Bapak Ibu rahmatullah. Siapakah yang tinggal, jin seperti apa yang tinggal dalam WC? Jin seperti apa yang tinggal di tempat-tempat kotoran? Di sini disebutkan, ya, dijelaskan bahwa jin-jin yang tinggal di tempat-tempat yang kotor, mereka biasanya jin-jin kafir. Jin-jin kafir. Kalau jin muslim, mereka tidak mau tinggal di sana. Ya, mereka adalah jin-jin kafir. Baik. Kemudian di mana lagi tempat tinggal mereka? Bangsa jin biasanya menghuni gedung dan kamar-kamar. Ini yang kosong. Ini Bapak Ibu rahmatullah. Ya. Bangsa jin biasanya tinggal di kamar-kamar yang kosong, di gedung-gedung. Jadi kalau ada rumah kita yang ada ruangan yang kosong yang tidak ada penghuninya, dibuka, diganti udaranya. Jangan padian kita tutui, diganti udaranya. Ya, dibuka jendelanya, diganti udaranya terus. Ya. Kemudian juga mereka tinggal di lubang-lubang. Nah, disebut kalau Rasulullah SAW, la yabulanna ahadukum fil hijri. Apa kata Rasul? Janganlah seseorang di antara kalian kencing di lubang-lubang. Kau parangai kita orang laki-laki kau, Pak. Ya kan? Ada nampak lubang? Ada sepangana untuk jamban di situ. Bermaksud ai kencing ke sinan. Enggak tahu entah siapa yang dalam lubang tu. Kadang ribuan semut tersiksa karena kencing kita. Dan yang kita khawatirkan bangsa jin di sana. Ya. Kalau bangsa jin yang kita kencingi sekarang gini. Ada di sekitar tempat tinggal kita saat ini seorang laki-laki yang diganggu oleh bangsa jin pas kencing maghrib. Sampai kini alun sehat-sehat lagi. Amo khawatir iko laki-laki, ya, diganggu oleh bangsa jin yang sakit hati karena idenya. Juga ada sampai sekarang ini ada laki-laki yang kencing di bawah pohon di tepi pantai. Gilo sampai kini, Pak.
Ya. Padahal mungkin tidak apa-apa kan, tapi dia sakit hati sampai gila sampai hari ini. Nah, nah ini juga adab kepada kita bahwa untuk menghindari kita jamban kencing di sembarang tempat. Kalau kita mau kencing di tempat-tempat terbuka, tidak ada WC misalnya, tempat terbuka, cari jauh dari pandangan manusia dan cari tempatnya yang betul-betul tidak ada, yang nyaman kita untuk buang hajat di situ. Jangan awak aku nampak lubang, masuk ke sini. Ya. Khawatir nanti mereka bangsa jin terkena oleh kita dan mereka balas dendam pada kita. Nah, ini di antara tempatnya juga ada di lubang-lubang. Baik. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah, apakah mereka bangsa jin makan dan minum? Ya. Mereka juga makan dan minum. Mereka juga makan dan minum. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah membawakan kantong air untuk berwudu untuk keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, "Man, siapa ini?" Abu Hurairah berkata, "Saya, Abu Hurairah." Lalu beliau memerintahkan Abu Hurairah, "Tolong carikan aku batu untuk bersuci." Ya. Dan jangan kamu mengambil tulang dan kotoran hewan. Lalu saya bawakan beberapa batu kepada beliau, ya. Kemudian beliau mempergunakannya. Setelah selesai dari hajat beliau, saya berjalan bersama beliau. Ini kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa dengan tulang dan kotoran hewan? Bahkan tidak boleh itu dijadikan untuk bersuci gitulah. Kalau tidak ada air untuk bersuci, bahkan tidak boleh tulang dan kotoran hewan dijadikan untuk bersuci." Nah, kemudian beliau mengatakan keduanya adalah makanan untuk bangsa jin. Ya, keduanya adalah makanan untuk bangsa jin. Ya. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Apabila salah seorang di antara kalian makan, falyakul biyaminihi, maka makanlah dengan tangan kanannya. Ini Bapak Ibu perhatikan adab ini. Ya. Apabila salah seorang di antara kita mau makan, makanlah dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Dan apabila kalian hendak minum, minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana, maka bahwasanya syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Syaitan itu mereka makan dengan tangan kanan dan juga minum dengan mereka makan dengan tangan kiri, juga minum dengan tangan kiri. Jadi kalau ada kita, sebagian saya perhatikan, misalnya ini makanan, di sini ada minuman, ini makanan pakai sendok misalnya, makan. Nah, terus juga minum begini, makan begini, ya kan? Dan ada orang yang memang membiasakan makan dengan tangan kiri. Maka pada hakikatnya mereka makan seperti makannya syaitan. Maka ini adab seorang muslim, Bapak Ibu rahmatullah. Jika kita betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, jika kita betul-betul menerapkan Al-Quranul Karim, perintah Allah, apa kata Allah? "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu." Apa-apa yang diajak Rasul kepada kalian, ambillah. Dan salah satu adab seorang muslim itu kalau makan atau minum, mereka makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Ada sebagian orang kecil, kan kumuh tangan Ustaz. Pas makan tu kan kumuh tangan. Baca caranya minum pakai tangan itu. Antu kotor gak lewat tanya.
Ini sempit sekali pikiran kita. Padahal begini, nih misalnya jadi kita kan kotor nih, maksud kotornya ada makanan gitu kan, agar gelas ini yang di sini tidak tidak kena dengan makanan, maka kita ambil, kita taruh di sini, lalu kita buat ke mulut, kita minum, ya kan? Kan tidak kotor dirinya. Tapi kalau kita beginikan, iyalah, kita ambil, kita beginikan, kita minum. Nah, cuman kita kan giko, kalau makanan elok ko gengsi tinggi, sagan deh orang, itu kan? Nah, jadi seorang muslim itu makan, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Pertama, perhatikan dulu status makanannya. Ini kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, status makanannya apakah halal atau haram. Yang kedua, kalau setelah itu kita ketahui makan tersebut halal, mulailah dengan membaca bismillah. Nah, nanti kita akan ketemu nanti adanya. Nah, kemudian ambillah ia dengan tangan kanan. Nah, seperti itu adab makan kita. Selesai kita makan, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya setelah makan? Ada yang tahu? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Apa tak kelas oleh ka? Banyak lagi kan yang perlu kita hafal. Masih ada yang mengecek kita. Ikon tak boleh, tu mana boleh? Sunnah adab makan sunnah tak duduk baca tu. Gitu kan? Nah, apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa kata Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang membaca doa aku selesai makan, ya, selesai makannya baca doa aku, diampuni dosa-dosanya yang terlalu. Barakah sananya itu Pak Ibu. Ya, urusan makan saja, kalau kita ikuti petunjuk dalam agama kita, selesai makan, parikkannya, dosa pun diampuni. Tapi kalau kita tidak hafalnya, rugilah kita. Ya, apa doa itu nih? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, baik. Kemudian jika kita makan, diawali dengan membaca bismillah. Kalau kita makan jo gulai ayam misalnya, atau mungkin jo apa namanya, jo cancang, kan ada tulang-tulang tuh. Nah, tulang-tulang ini akan dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla makan untuk bangsa jin yang muslim. Kalau kita makan dengan awal dengan bismillah. Tapi kalau kita makan tidak baca bismillah, itu tulang Allah jadikan dia makan untuk jin-jin yang kafir. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Jadi tulang itu pada hakikatnya dia adalah makanan untuk bangsa jin. Nah, jangan ada yang bertanya, bala tu baca tulang makan bangsa jin tu. Nah, ini dia kembali ke awal tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu percaya dengan akan yang ghaib, berita-berita yang ghaib. Termasuk ini makanan untuk bangsa jin. Jangan nak fikirlah, bala cara jin makan tulang tu. Jangan. Kita imani. Karena ini yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka wajib kita mengimaninya. Baik. Lain tak ada yang balik Pak Ibu? Lain tak ada yang lagi mulai panik-panik kedua? Atau yang tak mulai mual?
Jujur-jujur salah, beku komunitas itu beku jangan salah lembu. Biasanya kalau kita bahas ni bangsa jin, mereka yang ada di tubuh Bapak Ibu saat ini, atau Bapak Ibu yang mendengarkan di luar sana, yang fokus ya, biasanya mereka akan terusik gitu loh. Ada yang bahas, kan begitu. Ya, mereka bisa akan terusik. Ya. Auzubillah. Baik. Kemudian kita masuk kepada poin berikutnya. Wajibnya kita berlindung kepada Allah dari gangguan mereka. Ya. Katalah Bapak Ibu rahmat Allah, bahwasanya kita manusia pada hakikatnya makhluk yang lemah. Makhluk yang butuh dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang sangat butuh perlindungan Allah. Jangan ada orang yang mengecen, oh ambo kuat. Manyo setan tu. Jangan. Manyo jin tu. Kata sebagian kita yang kadang keluar bahasa-bahasa ini. Ya kan? Ambo tak takut ya jin tu do. Mo tak takut setan tu do. Manyo, mo nanti siko. Ya. Ini jangan. Jangan. Ya. Saya pernah, ni pengalamannya. Di sebuah sekolah yang saya itu sedang marak-maraknya kerasukan masal. Anak-anak kesurupan tu Pak. Ya. Jadi di sekolah tersebut ada seorang siswi berkata begini, "Ba'ala rasa kerasukan tu do." Itu saja. Ba'ala rasa kerasukan tu do. Seketika itu juga hijab terbuka. Langsungnya nampak gitu. Jin tu menyerupai. Menyerupai, bukannya aslinya tapi menyerupai. Langsung dia kerasukan. Nah, ini baru itunya kecen tu, ba'ala rasa kerasukan tu do. Nah, apalagi kalau doa mengecen, bo tak takut setan tu. Jangan Bapak Ibu. Katailah apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia syaitan dan pengikut-pengikutnya melihat kalian, melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Nah, ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Kita diajarkan agar mereka itu tidak mengganggu kita, berlindung kepada zat yang menciptakan mereka. Diajarkan dengan berlindung kepada zat yang menciptakan mereka. Banyak doa-doanya, banyak sekali. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allah perintahkan kita berdoa. Ya kan? Coba saya tanya, kalau doa keluar rumah apa kita baca Pak? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kita berlindung, bertawakal kepada Allah. Ya. Kalau kita diganggu dalam solat, diganggu oleh mereka. Ini biasanya Bapak Ibu yang ada gangguan jin, biasa dalam suatu sering diganggu. Maka kita dianjurkan meludah angin ke kiri. Ya kan? Setelah itu apa kita baca? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masuk WC, apa tadi doanya? Allahumma inni a'udzu, berlindung. Jadi apa catatannya di sini? Jangan merasa waktu bagak, jangan merasa waktu punyuk nyali. Ketahuilah mereka tu tak bisa awak calik tu.
Gangguan mereka tu tidak bisa kita hadang tu, kecuali dengan berlindung kepada Allah. Jadi semakin taatnya kita, jangan semakin bagak ke bangsa jin, jangan. Tapi harusnya kita semakin memperkuat perlindungan kepada Allah. Ya, dengan mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini Bapak Ibu pelajarannya ya, bahwasanya kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari gangguan mereka. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, apakah jin dan syaitan mempunyai kelamin? Apakah jin mempunyai jenis kelamin? Nah, tadi sudah kita bahas ya, bahwasanya mereka ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Dan syaitan, kata Bapak Ibu, syaitan ini nama, bukan zat. Jin ya, ini zat. Dia memiliki dia makhluk gitu. Adapun syaitan ini nama. Ya, nama yang disandarkan kepada perilaku buruk, atau syaitan namanya. Akan ada orang ini, Pak. Oh, bangkit setan dan kau. Nah, gitu nah. Ada nak kita mendengar ini? Bangkit setan kau. Itu maksudnya apa? Perangai buruknya bangkit. Maka dalam Al-Quran itu, dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Berlindung dari syaitan kalangan manusia dan syaitan di kalangan bangsa jin. Ya, nah jadi syaitan itu adalah sifat, ya, kata sifat yang disandarkan kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jelek, perilaku itu maksudnya. Nah, kemudian kita lanjut sedikit lagi lah ya. Apakah bangsa jin juga memiliki agama, akidah? Ya. Mereka ada yang muslim, dan muslim juga ada yang kufur nikmat, ada yang masuk kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Ya. Banyak, ada jin yang seperti yang saya sebut nanti, jin bencong. Ada juga jin pelaku maksiat. Ada. Ya. Nah, kemudian juga jin, ada jin yang berakidah yang sahih, beragama yang sunni, mengikuti apa? Allah dan Rasulnya. Ada. Sama seperti kita manusia. Ya, sama seperti kita manusia. Nah, ini masalah jin, apakah mereka beragama atau tidak. Kemudian yang berikutnya, apakah jin akan masuk surga? Ya, apakah jin akan masuk surga? Jawabannya ya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Rabbmu yang mana lagikah yang kamu dustakan? Nah, dalam ayat ini Bapak Ibu rahmatullah, itu Allah menyeru kepada dua golongan, manusia dan jin. Nah, kemudian masih dalam surah Ar-Rahman, dalam Al-Quran dalam ayat berikutnya, wa min dunihi majannatan. Kemudian ada dua surga yang lain. Nah, ini disebut oleh para ulama bahwa dua surga ini, yang satunya untuk manusia dan satunya untuk bangsa jin. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada mereka masuk surga dan ada mereka yang masuk neraka. Mereka juga diazab dengannya. Walaupun mereka diciptakan dari api, namun mereka juga akan diazab dengannya. Jangan berkuat kita mengecek, setan itu kan diciptakan dari api. Itu
Kebalanya kamu rasa sakit itu. Salah kita. Seperti hanya kita. Bapak kita dari mana ciptakan, Bang? Dari tanah. Kini kalau kita lempar dengan tangan sakit tak? Sakit. Nah, bangsa jin kalau dia sudah berubah menjadi makhluk, penciptanya tadi juga akan bisa diadab baginya. Nah, apa kata Allah dalam surat Masih surah Rahman? Bukan, surat jin. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun kami yang engkar, kami yang tak mau taat, kami yang tidak beragama, yang tidak masuk Islam, maka akan Allah jadikan bahan bakar neraka jahanam. Nah, bahan bakar neraka jahanam. Lalu ada yang panas-panas lagi. Beko kalau ada kerasukan, beko kita tangannya sama-sama deh. Nah, kita tangannya sama-sama. Risiko. Baik. Berikutnya, apakah jin takut kepada manusia? Kau agak mulai meningkat kaji ke Pak? Ya. Apakah jin takut kepada manusia? Jawabannya, jin adalah takut kepada manusia sebagaimana manusia takut kepadanya. Jin adalah takut kepada manusia sebagaimana manusia juga takut kepadanya. Nah, dahulu di masa jahiliyah, orang-orang Arab ya, sebelum masuk Islam, ketika mereka turun di sebuah lembah atau tempat yang luas, kemudian bangsa jin lari dari mereka. Namun ketika mereka mengatakan, saya berlindung kepada pemimpin lembah ini, maksudnya kau bangsa jin kok yang diseru mereka, maka bangsa jin akan berbalik kepada mereka. Lalu mereka akan mengganggu manusia tersebut. Nah, begitu juga dengan kita hari ini. Kalau kita takut kepada mereka, kemudian kita mengatakan, mungkin baca Assalamualaikum. Nah, tiba lewat di pohon kayu, pohon besar. Permisi, Assalamualaikum. Nah, atau batut, cak-cak batut tiba senang gitu. Ada batu gadang, kodoh matu air. Cak-cak batutnya senang. Pang lewat. Ini menunjukkan kita takut. Betul tak? Kita takut. Nah, kalau kita takut seperti ini takut yang tidak disyariatkan. Maka mereka akan mengganggu orang-orang seperti ini. Ya, jadi awalnya mereka tu takut kepada manusia, tapi kalaulah awak tunjukkan takut awak ke mereka, mereka akan ganggu manusia tersebut. Nah, jadi ulangnya le Pak, Bu. Aku akidah kau, ya, lagak kareh kaji stay kau. Kalau kita berada di tempat-tempat yang baru, ya, atau tempat-tempat yang kita khawatirkan ada bangsa jin, apa adabnya? Berzikir. Apa zikirnya? Naam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang mulia dari gangguan seluruh makhluknya. Atau berjalan lagi. Jangan batuk-batuk tiba di batu air lagi. Tiba di pohon kayu. Di pohon kayu. Di pohon-pohon yang besar. Ya. Jangan batuk-batuknya senang lagi. Jangan baca salam di situ lagi. Ya. Nah, orang mukmin itu apa? Dia tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Ini orang mukmin. Dan dia tidaklah berlindung kecuali hanya kepada Allah. Nah, kalau sebutkan di antara sifat orang mukmin, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang yang mukmin. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, bertawakallah kepada Allah. Ya, baca cara bertawakal.
tu jalan tadi, tampuh sebab-sebabnya. Baca zikir, ya, zikir keluar rumah, zikir tempat-tempat yang angker seperti tadi, ya. Tapi kalau kita takut kepada mereka, mereka juga akan semakin mengganggu manusia tersebut, ya, akan mengganggu manusia tersebut. Nah, ini beku Bapak Ibu masuk ke kamar mandi, jangan kita takut ialah, atau tempat-tempat yang kalam, takut katanya, tidak boleh, ya. Kalau ada nih perasaan seperti ini, biasanya banyak penyebabnya. Kadang anak-anak kita sering dihantui rasa takut. Apa sebabnya? Terkadang mereka sering menonton film-film yang horor, film-film hantu, ya. Ini akan merusak Bapak Ibu, menghancurkan mental anak kita, termasuk kita. Kalau sering mencandu nonton-nonton pelantu-hantu tu, ya, itu akan merusak mental kita. Maka tak boleh kita jadikan itu tontonan, tak boleh. Ya, mereka hanya merusak. Yang akhirnya apa? Lain setiap keluar penang kalam, minta dia kawani. Lalu di rumah mati lampu, tak nak muat. Takui. Ini rusak kita nanti. Maka jangan saudara kita berikan tontonan-tontonan tersebut kepada anak-anak kita. Ya. Baik. Jadi mereka bangsa jin juga takut kepada manusia sebagaimana manusia juga takut kepada mereka. Namun takutnya kita kepada mereka, ya, harus kita tempuh syaratnya. Bagaimana caranya? Kita berlindung kepada Allah yang menciptakan mereka dengan mengamalkan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Faham sampai sini Pak Ibu? Ya. Mudah insyaAllah. Baik. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Apakah boleh menyembelih sembelihan untuk jin? Ni tambah kaji selain. Kalau tadi apa yang masalah akidah awak, tidak boleh takut kepada mereka. Yang kedua, bolehkah kita menyembelih untuk bangsa jin? Baik. Ini sebuah cerita yang sangat panjang sekali, Bapak Ibu. Ya. Saya akan bacakan cerita ini. Dikisahkan Al-Imam Yahya bin Yahya berkata, Wahab berkata kepada saya, sebagian khalifah memerintahkan untuk menggali sebuah mata air untuk dialirkan bagi penduduknya. Ini di kota Mekah. Ya. Kemudian dia menyembelih binatang untuk para jin agar jin-jin tidak berpengaruh kepada airnya. Lalu dia memberikan makan kepada orang-orang yang dengan daging sembelihan tersebut. Ketika hal itu didengar oleh Ibnu Syihab, maka dia berkata, sesungguhnya dia telah melakukan sembelihan yang tidak halal baginya. Juga memberikan kepada orang-orang dengan sesuatu hal yang tidak halal baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakan sembelihan yang diperuntukkan untuk bangsa jin. Nah, juga dikisahkan di sini, ya, dahulu ketika orang-orang di kota Makkah mereka menggali air, sama seperti kisahnya. Ini panjang ceritanya, ya. Lalu sebagian penggali, ya, ketika menggali, salah seorang dari mereka itu kerasukan. Akhirnya mereka berbicara, yang kerasukan ini. Apa katanya? Di sini dikatakan, jin yang tadi memasuki seseorang penggali. Apa kata mereka? Kami adalah penghuni tempat ini.
Kau bangsa jin kau, kami penghuni tempat ini. Demi Allah, sekali-kali tidak, di dalamnya tidak ada jin muslim selain saya. Ini maksudnya yang kerasukan tadi ya, yang mengecian bahasanya penghuni tempat itu. Demi Allah kecenya, tidak ada yang muslim kecuali inyo seorang. Nah, mereka menyampaikan kepada saya agar menyampaikan kepada kalian. Nah, itu kecenya, ya. Apa kata mereka? Ambil seekor sapi, kemudian hiasi, dan araklah dia dari dalam kota Makkah sampai ke sini. Lalu sembelihlah di sini, ya. Lalu buanglah darahnya, ekor dan kepalanya, dan dagingnya silakan makan untuk kalian. Nah, kemudian esoknya diikuti. Dia bawa sapi, dia bawa hewan, kemudian dihiasi, disembelih sana, ya. Kemudian kepalanya, ekornya dibuang seperti mana minta jin tadi. Nah, kemudian setelah itu menyemburlah air. Nah, kemudian di sini dikatakan tradisi ini sampai hari ini tetap dipakai oleh para tukang sihir. Saya juga pernah dulu Pak Ibu meruqyah sekolah yang kerasukan masa itu. Apa kata tukang sihirnya? Iko jin ko tinggal tempat tinggal di rumpun batuan belakang tu. Nah, inyo ndak akan mengganggu kecuali antan situ kambiang si kuat dabih sana. Ini sampai kepada kami. Dilaporkan kepada kepala sekolah minta kambiang si kuat untuk disembelih di sana. Hanya tak akan ganggu dari cina. Dusta besar, ya kan? Nah, menyembelih untuk bangsa jin, hukumnya apa tadi? Haram. Mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, pada pelajaran akidah kita dah sampaikan si fulan, ketika mereka didatangi pasien membawa ayam untuk disembelih, lalu ayam ini dijampi-jampi, dimantrai, sebelum disembelih pun dikasih asap kemayan, gitu kan? Nah, kemudian mulai disembelih dia, keluar darahnya. Nih, darah ini diperuntukkan untuk bangsa jin. Dagingnya makan di awak, itu kan? Kalangnya makan di orang yang sakit, dagingnya keluarga. Nah, apa kata Rasul? La'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dosa pada ada Bapak Ibu. Kalaulah laknat berarti itu dosa besar. Jangan kecilnya dosa kecil itu. Karena siku bunyinya la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat. Kalau dah ada ucapan laknat, neraka, azab, ya, berarti itu dosa besar. Nah, daging yang kita makan dari sembelihan hewan yang seperti tadi halal apa haram? Kuat kita kuat. Nah, dua-duanya cik kuat. Kalau selama itu mungkinlah sering seperti ini, bertobat kepada Allah. Ini hak Allah nak ambil sebenarnya, ya kan? Nah, kalau sakit buat balai, tempuh sebab-sebab yang syar'i, cari kesembuhan dengan sebab-sebab yang syar'i. Nah, dan mudah cara mentasnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ingin mentas si fulan tu, ya kan? Bawa ayam siku, ikut mantas ya. Bukan merubek ke situ, tapi bawa ayam siku. Kemudian tiba situ, pasti kau yang tanya tu mah, ayam sakit, ayam terasa, itu nak? Yo. Ayam terasa pak kini ikut di pauli ambo sebelah kanan kau tegak ikut. Kaki ambo tegak itu luah. Tabak aku lah penyebab. Itu berita tu ditangkap di bangsa jin tu. Didangan di bangsa jin tu. Yang mereka berseteru dengan si fulan. Nah, setelah itu
barulah mulai dimantrai-mantrai. Ingat Bapak Ibu, orang kalau nak ngarajun seseorang, nak mengarajun seseorang, si fulan tu misalnya apa ko iri dengan keluarga ko, ya kan? Itu ai dia minta apa? Ma fotonya. Ya nak? Dari foto itulah kemudian dimantrai, bangsa jin melihat dia. Tadi dikecengkan bahwasanya mereka melihat kalian di tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi itu jin. Nah, orang yang telah dituju ini, jin mulai mengganggu mereka. Nah, ini Bapak Ibu rahmatullah. Jadi ayam tadi, ketika lah dapat informasi si fulan orang pasien, ya kan? Nanti bahagian-bahagian yang sakit tadi mulai diganggu oleh bangsa jin. Makanya ketika ayam dibadak, oi, you para ibu kuah lama hitam si kuah. Iko kaki ibu panggai ibu kata gitu kuah lah kumuh gitu. Kecawak memindam penyakit jo. Ya kan? Padahal ndak deh. Nah, cara muji mudah. Badan sehat, coba buat kesinan. Keceng kenyo. Dia mau kudu mau salah ko panek dia apa lah gua. Padahal ndak ada panek tu. Pasti pokoknya kecil mah. Oh, yo panek mah. Karena mereka tebak-tebak. Iya kan? Tebak-tebak. Atau yang kedua, bawa ayam datang ke situ, kan ditanya tu, ayam sesopak, cubalah takut saya Pak. Aku dah sakit pada muka gua. Pasti tak akan bisa dia. Ya kan? Tak akan bisa mencari penyakit waktu tu. Bawa ayam ke sinan, kemudian suruh takut tanya apa penyakit awak. Itu kan? Tak akan bisa dia. Tak akan bisa dia. Nah, seperti itu. Jadi ini akidah Bapak Ibu. Jangan jual agama awak dia kerana kau nak menjadi sehat. Ya, ingat sabda Nabi tadi, la'anallahu man dhahaba li ghairillahi. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi kau sakit badan awak, kau panik-panik awak, cari tempuh sebab-sebab yang syar'i untuk baru baik. Nah, Bapak Ibu, ledak ada yang panik-panik? Atau ada yang lah tabaka jantungnya tak? Ayam angui. Atau yang biasa-biasa yang obi kasih fulan? Lain tak ada yang mendongkol gini ke? Katalah Bapak Ibu, ya, ini adalah masalah yang sangat penting sekali. Masalah yang sangat penting sekali. Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan itu, masalah akidah, ya, menyembelih termasuk ibadah. Dan awak tak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan menyembelih termasuk bahagian dari ibadah. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Baik. Jam berapa selesai Pak? Ini jam 9:30 lewat kau. Kau malah palam bana kau. Baik. Larangan meminta perlindungan kepada bangsa jin. Nah, tadi kan kita sampaikan bahwasanya haram hukumnya menyembelih untuk bangsa jin. Sekarang larangan meminta perlindungan kepada mereka. Mana dalilnya? Kita bacakan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surat Jin ayat 6, bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa orang laki-laki dari bangsa jin. Ya, maka jin-jin itu menambahkan bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan ingatlah Bapak Ibu, ini biasanya tukang si fulan ini, si fulan yang berseteru dengan bangsa jin, atau kita yang hobi nuntut ilmu kebal,
Dia tak ada yang kebal ladiang sekolah. Ha? Kalau ada yang tak tahu ladiang bawa kemari, biar buat tusuk je pentul si kucing. Dah bagarah tu. Ada si fulan ko dari Banten, Pak. Dari Banten. Jadi namanya kan dia orang kampung kan dukun Banten. Jadi nyajaknya mau berbadi ke rumahnya. Dibawa ke rumahnya paling kayak dua tu. Dukun Banten namanya. Kalau dukun Banten kan dia segani orang. Nah, takut orang kalau nyebut dukun Banten. Ternyata beliau ini memiliki baju yang memiliki raja-raja. Kalau baju tu nyu pakai, nyu ndak talok dak ladiang tu katanya. Ha. Itu kami berdua situ tu. Dia beliau kok. Jadi ana suruh pakailah. Beliau ba akang, tapi yang bawa emas ke beliau, pakailah emas. Ya kan Banten tu kan bakang-akang tu. Akang kalau pakai ini Ustaz, ini tahan benda tajam Ustaz. Pakailah emas. Biar ambo tusuk pakai pentusuk cien, tak usah pakai ladiang. Tak mau dia. Ya, tak mau dia. Dan kita lihat di pasar-pasar, ini perhatikan Bapak Ibu. Sering buat cari orang-orang tu menggorok-gorok lehernya di pasar. Enak. Dia nak jobek kok. Akhirnya dia gorok-gorok lehernya. Tak talok di ladiang tu. Ada kunci yang paling mudah untuk menghancurkan sihir mereka. Sebelumnya kan itu lokasinya, tempat mereka tu praktek kena ditaburi tepung, ya kan? Tepung tu dibikin persegi 4, ya nak? Bapak Ibu tagak di pertikungan segi 4 tu, sarantak baca kursi tadi. Anak kena goroh. Makanya sebelum nyu manggaleh, jangan sampaian. Kami mencari baris siko. Jangan diganggu kami. Gitu nak? Iya. Ingin menghancurkan sihir mereka, coba. Tapi kalau mau sarankan tak usahlah. Lebih baik menjauhi tempat mereka. Ya, jauhi tempat mereka. Ini kesyirikan. Mereka meminta pertolongan kepada bangsa jin. Nah, baik itu je kita yang beraja ilmu kebal. Dah tolok dia ladiang, bisa hilang, bisa tabang, bisa zikir sembi tabang kateh bagai. Alai. Ya. Ini pada dasarnya kita menyuruh mereka masuk ke badan kita. Dan katalah Bapak Ibu rahmatullah, jin masuk ke badan awak itu ada beberapa sebabnya. Pertama, tak ganggunya dia awak. Seperti tadi, mungkin kajamban awak tempat yang sembarangan karenanya dia awak, atau melempar sesuatu karenanya dia awak. Nah, itu sakit hati namanya itu. Yang kedua, jin ko dikirim orang, kuan sihir namanya. Yang ketiga, awak minta masukan. Nah, iko yang biasa belajar bela diri, jangan sampai beko putih kaji jo ayam sikua. Faham Bapak Ibu? Kalau ada yang belajar bela diri, jangan sampai putih kaji jo ayam. Itu darahnya itu untuk mereka tu. Makanya ada silik-silik itu, ya, yang ikut mereka. Silik rimau misalnya. Ya nak? Ajak tersabut dah silik rimau nak? Nah, itu ada orang yang memang seperti itu, pandai silik. Dan sekarang beliau ni dah taubat. Pak. Itu minta masuk jin tu. Beliau mengakui di mana ada perguruan yang paling tinggi yang buat tiba situ. Dah ada yang balemu kata beliau mah kecuali bawa belajar ke sini. Jadi ketika dia ruqyah Pak, ya seperti rimau kadang. Pertama dia ruqyah. Aku kecenya kuda talok jeladian ke saya. Ini jin. Nah, kalau diminta dimasukan, katalah Bapak Ibu, ya, sama je awak kuat.
awak agih orang onda buka karate, kau pakailah onda kau. 2 tahun kemudian onda kau lah cair. Sudah tu nyagin saya kau balik. Dak adanya minta mau kasih kau tu. Kau onda balik mudah gunung tu. Kira-kira awak nak bagi onda tadi sakit hati tak? Sakit hati kan? Tak kait tu setan tu apa? Awak minta jasonyo, jangan berharap awak ketika awak ndak pakai lagi, nyo akan lari dari awak ndak. Pantang nyo ke meninggal awak. Finish nyo ketika sakaratul maut. Kalau ndak betul-betul bertobat awak, Allah ndak akan lindungi awak. Makanya ada saya meruqyah orang Bukit Tinggi, ya. Lah lama tinggal tu. Biasa mematahan basi itu Pak di tangan saja. Basi-basi kata engkau ada patahan tangan kecilnya. Tapi lah ditinggalnya. Ndak dipakai tu. Cuman jinnya belum keluar darinya. Jinnya tu mengganggunya. Ketika diruqyah Pak, baru ke diruqyah saya baru melompat ke itu. Ya. Langsung tabang ni gitu Pak. Nah. Itu. Kalau nyo ndak gigih berlepas diri dari mereka, mereka ndak akan lepaskan. Pantang nyo akan meninggal awak. Makanya Pak Ibu, kalau ada ke baraja-baraja ilmu kebal, cucu, anak, ingin sebelum nyo baraja. Jangan sampai beko jin tu lah masuk kepada nyo. Sulit beko berlepas diri dari nyo lagi. Nah, jadi ini kita dilarang ya meminta berseteru dengan mereka, ya. Dilarang kita untuk meminta bantuan mereka, ya. Ini akidah kita. Dilarang kita untuk meminta bantuan mereka. Makanya dari itu Bapak Ibu, ya. Apa kata Rasul? Siapa yang mendatangi si fulan atau tukang ramal. Lain tahu tukang ramal? Awak hilang barang, pergi ke tukang ramal. Oh, kau di situ mah, di situ. Itu tukang ramal namanya. Lam tuqbalu shalah 40 yaumah. Datang sebaru tak tolak pahala solat awak barakali sampai 10 hari, sampai 10 malam. Datang sebaru tu. Saking besarnya dosa mendatangi mereka. Baik. Sampai di sini materi kita. InsyaAllah lain kesempatan kita sambung, ya. Yaitu batasnya tidak boleh kita minta perlindungan kepada pertolongan kepada bangsa jin. Apa hukumannya? Apa hukumnya? Haram. Ya, haram. Baik. Ada yang bertanya? Kalau tidak kita tutup leh. Lagi malam mana? Apa yang tanyaan? Tentang itu mau menuntut ilmu agama dan mau belajar di seorang ustaz. Nah. Tapi dengan cara sangat mudah kemudian ayat. Ya. Kalau ada kita belajar apapun yang ada syarat-syarat yang aneh, seperti ada kain putih, ada keris, ada camin, ada apa lagi, ada ayat, maka ini ketahuilah adalah kita belajar di tempat yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Ya, belajar agama itu mudah seperti sekarang ini. Tidak ada syarat-syarat tertentu. Ya. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Kalau kita menabrak kucing di jalan, biasanya orang-orang mengubur dan mengafani dengan singlet mereka. Karena kalau tidak diberlakukan seperti itu akan membuat celaka si pengendara kendaraan. Apakah ini dibenarkan dalam syariat atau hanya sekedar mitos? Nah, ini Bapak Ibu, ya. Kalau kita menabrak sesuatu di jalan, binatang,
termasuk kucing di sini, ya. Ada sebahagian dari kita yang memperlakukannya seperti itu. Nabrak kucing mati, buka singlet awak, kubuan je itu, ya kan? Kalau ndak dilakukan seperti itu, akan bisa jadi bukannya kecelakaan, kan seperti itu. Jika ini kita jadikan sebuah rutinitas, maka perlu dalil ia memerintahkannya. Ada ndak petunjuk Nabi kita menyerukan atau menunjukkan seperti ini? Kalau kita menabrak kucing, ya, kemudian dia meninggal, kemudian kita kubur dia, dikafani dengan singlet kita, ada ndak petunjuk Nabi menjelaskan seperti ini? Kalau tidak ada, berarti itu adalah mitos. Ya, berarti itu tidak ada. Tapi kalau ada Nabi kita mengatakan, ya tafadhol, silahkan. Tapi kalau tidak ada, jangan kita yakinnya meyakini ku bermasalah kuah. Nah, beko kalau tidak dilakukan, was-was tinggi. Sama seperti kita bahas minggu lalu. Orang kalau naik kedua-kedua atok kan, dinaikin pisang standar, karambi baru betulnya digantung. Ya, abengko kalau tidak dilakukan, was-was tinggi. Nah ini dia. Katalah Bapak Ibu rahmat Allah, Allah itu seperti apa persangkaannya kita. Kalau kita lah cameh sebab kelebihan lah takut, ya itu kita akan celaka. Maka ini perbuatan seperti ini butuh dalil, butuh kita petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada atau tidak? Tapi yang jelas sampai saat ini, sampai hari ini belum ada penjelasan bahwasanya kalau ada kita membunuh atau menabrak kucing, melakukan seperti ini belum ada. Wallahu taala alam. Sebenarnya etika itu. Etika. Kalau etika yang ada itu cuma ada kaos, jadi kaosnya dibuka, kalau baju dibuka kan ada kalau baju juga. Ya. Etika itu sebenarnya. Cuman ini begini Pak, kalau tidak dilakukan akan ada lagi kecelakaan setelahnya. Maksudnya orang yang menabrak tadi, dia khawatir ditimpa musibah yang lebih besar dari ini. Ini maksudnya mengkaitkan dengan keyakinan. Ini yang tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Wallahu taala a'lam. Minumlah Pak. Dan ada yang ngek-ngek badan? Lai. Tua. Kalau salah. Ya, menyembelih ayam, apakah yang dilaknat yang menyembelih saja atau juga yang meminta disembelih ayam? Sama kedua-duanya. Sama. Kalau tujuan kan ayam itu disembelih kan dia datang ke sana. Nah, kalau datang ke sana tidak ada menyembelih, Pak. Ya kan? Nah, selamatnya hindari. Silakan kalian keluar. Dah ada kentang saya. Masuk angin kalian. Baik. InsyaAllah nanti kita akan ada pelatihan ruqyah mandiri ya. Tapi ini masih panjang lagi pembahasannya. Awak duduan dulu pembahasan masalah jin ko. Jaleh dawa bana jin ko sebenarnya, ya kan? Baru kita ajarkan pelatihan ruqyah mandiri insyaallah taala. Dan juga bagi saudara-saudara kita yang menyaksikan siaran ini, jangan lupa ikuti terus. Nanti akan ada pelatihan ruqyah mandiri insyaallah taala. Baik, kita tutup sampai di sini dulu. Insyaallah dalam kesempatan kita sambung lagi. Mohon maaf jika sekiranya penyampaian saya ada yang tidak pada tempatnya. Ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan-kesalahan tersebut. Kita tutup. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.